Pak Lutfi, Ya. saat ini kita berada di Candi Songgoriti di wilayah Batu dalam rangka ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB Jawa Timur selama 10 hari di sini. Jadi ekskavasi ini tujuannya sebenarnya adalah untuk melakukan identifikasi luas areal candi ini seperti apa, dimensinya seperti apa, terus kondisi terakhirnya seperti apa. Ya. Karena kita lihat saat ini candinya itu sangat terjepit oleh bangunan hotel dan pinggiran jalan raya. Iya, betul. Jadi sangat tidak cocok Tidak. sebagai candi yang memiliki nilai penting. Ya. Ya, kita tahu bahwa Candi Songgoriti ini adalah salah satu candi yang tertua di Jawa Timur ya. 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 Untuk itu BPCB Jawa Timur melakukan kegiatan ekskavasi ini, tujuannya untuk itu. Ya. Nah, setelah melakukan kegiatan penggalian selama 10 hari di lokasi ini, kita menemukan kondisi bahwa seluruh lapisan tanah kotak ekskavasi itu sepertinya sudah pernah digali sebelumnya. Gitu. Jadi itu kita lihat dari lapisan tanah yang ada di kotak gali kita, Ya. itu semuanya bercampur, bercampur dengan pecahan bata, malah sampai ada plastik di bawah. Oh, Ya. Nah, selain itu dalam kotak galian juga kita menemukan beberapa struktur baru dari bata Ya. yang baru, ya, mungkin ya sekitar 50 atau 100 tahun lah yang lalu bata itu. Selain itu juga kita menemukan adanya beberapa pipa saluran air, karena di sini ada sumbernya, ada sumber air panasnya, ada sumber air dingin. Nah, kelihatannya beberapa pipa itu memang berasal dari sumber air panas itu yang disebar kemana-mana. Ya. Oke. Yang mungkin digunakan oleh hotel, oleh masyarakat seperti itu. Nah, kondisi candinya sendiri kita lihat bahwa ya memang pernah dipugar, kita tahu pernah dipugar oleh Belanda pada tahun 21, 36 sampai 46 ya. Ya. Betul. Dan itu kita lihat ada beberapa batu pengganti yang dipasang oleh Belanda yang ditandai dengan paku. Oh ya. Nikel. Nikel sebagai penanda bahwa dia batu pengganti. Tapi selain itu kita lihat bahwa batu yang ada itu tersusun dari batu-batu candi yang harusnya bukan bertempat di Batur. Oh. Nah, justru harusnya dia berada di bangunan candi. Oh, iya. Nah, selain itu juga di bangunan candi sendiri malah ada kebalik. Malah ada jala duara Taruh di atas. Di atas. Nah, ini mungkin perlu diuraikan oleh Pak Lutfi bagaimana sih kita menganalisa atau melihat dengan hasil-hasil ekskavasi yang dilakukan selama 2 hari. Iya, Pak Said. Ya. Sebenarnya Candi Songgoriti ini memang patut mendapatkan perhatian. Ya. Apalagi tadi Pak Said sudah sampaikan, candi ini merupakan salah satu dari candi yang tua di wilayah Jawa Timur ini. Ya. Dan ada satu informasi penting sebenarnya terkait dengan pertanggalan dari Candi Songgoriti ini yang selama ini barangkali jarang dikemukakan, karena data itu memang tidak secara langsung disampaikan pada masyarakat. Oh, tidak dipublish gitu. Nah, sebenarnya sudah dipublish, hanya masyarakat yang mempunyai perhatian sampai ke bagian yang detail itu sangat sedikit ya. Oh. Jadi sebenarnya pada masa Dinas Purbakala Hindia Belanda dulu. Zaman Belanda. Ya. Okay. Itu sebenarnya mereka sudah punya perhatian yang cukup bagus untuk Songgoriti. Terbukti pada tahun 1921 itu dilakukan pemugaran yang pertama. Oke. Nah, tentu saja
dengan adanya pemugaran itu kita berpikir ada data yang lengkap pada waktu itu terkait dengan candi ini. Nah, beruntung ternyata pada tahun 74 itu terbit disertasi dari Profesor Dr. Sukmono. Oh iya iya. Beliau menulis buku dengan judul Candi Fungsi dan Pengertiannya. Nah, ternyata pada bagian lampiran beliau yang jumlahnya banyak sekali, termuat diantaranya adalah informasi tentang tinggalan penting dari Candi Songgoriti ini. Oh, dalam disertasi beliau ya? Betul. Oke. Itu bentuknya berupa benda-benda yang disebut peripih. Ya, isi sumurannya ya. Relik itu. Oke. Dan ternyata benda-benda peripih itu berada dalam 4 wadah. Ya. Yang menarik sekali bahwa uraian dari peripih itu di samping ada lingga emas, kemudian yoni dari perak, kemudian ada beberapa lembar logam mulia, dan khusus pada logam mulia itu terdapat goresan-goresan Jawa kuno. Oh, inskripsi ya? Inskripsi pendek ya. Dan dari kajian paleografinya atau gaya penulisan aksaranya itu sudah memberikan informasi pertanggalan, yaitu berasal dari aksara yang dikeluarkan pada sekitar abad 9 Masehi. Abad 9. Nah, 800-an ya? 800-an. Oke. Nah, dengan demikian sebenarnya ini adalah satu kunci jawaban terhadap pertanggalan dari Candi Songgoriti. Oke. Jadi sudah, walaupun tidak mutlak, artinya tidak ketemu angka tahunnya, tapi periodisasi berdasarkan abad. Oke. Itu yang pertama tentang Songgoriti. Sehingga kita mestinya kalau menghadapi candi ini untuk mengkaji baik itu tata ruangnya, arsitekturalnya, kesejarahannya, tentu harus disandingkan dengan tinggalan-tinggalan yang sejaman. Ya. Nah, salah satu yang menarik ternyata di wilayah Malang juga ada satu bangunan lain yang sejaman dengan Songgoriti. Candi apa, Pak? Candi Badut. Oh ya. Candi Badut. Nah, Oke. ini tentu saja menarik perhatian karena pada masa itu ternyata tidak hanya di Jawa Tengah ditemukan adanya candi-candi yang tua. Di Jawa Timur juga paling tidak ada 2 yang kita ketahui sekarang, Songgoriti dan Candi Badut. Nah, kembali pada Candi Badut dengan hasil kajian ekskavasi yang kita lakukan Candi Songgoriti. Kita mendapatkan realita bahwa akibat dari pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Purbakala pada tahun 1921 diteruskan kemudian tahun 36 sampai dengan 46, kita mendapatkan lapisan tanahnya sudah begitu teraduk. Jadi harapan kita untuk mendapatkan lapisan tanah yang asli itu menjadi sirna. Dan ini adalah bagian yang agak menyulitkan bagi kita untuk mengetahui sebenarnya posisi bangunan ini serta dengan penataan ruangnya seperti apa. Jejaknya hilang ya, Pak? Jejaknya hilang karena termasuk yang penting yaitu lapisan tanah yang asli atau myfeld-nya itu kita tidak temukan. Belum lagi ternyata susunan struktur candinya sendiri itu mengalami beberapa anomali atau hal yang aneh. Tidak sesuai pakem. Tidak sesuai dengan pakemnya. Jadi ini juga membuat kita harus melakukan langkah lebih hati-hati lagi untuk melakukan deskripsi atau pembuatan narasi dan juga langkah ke depan andai kata nanti dimungkinkan untuk diugar lebih lengkap lagi. Nah, yang berikutnya apa? Ini yang kadang-kadang kita juga terlewat, yaitu selama ini memang masyarakat sudah mengenal Candi Songgoriti, namun ternyata dari apa yang kita lihat selama ekskavasi dengan terdapatnya sumber mata air yang intinya ada di bagian sumuran dari Candi Songgoriti sendiri, dilengkapi dengan adanya sejumlah jala duara, maka candi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai candi petirtaan. Dan ini adalah satu bangunan arsitektural masa Hindu-Buddha abad 9 yang unik sekali untuk Jawa Timur. Karena untuk Jawa Timur kita belum pernah mendapatkan adanya candi sekaligus petirtaan. Nah, barangkali itu Pak Said yang secara garis besar dulu saya bisa sampaikan dulu terkait dengan apa yang kita lihat dari hasil ekskavasi ini. Selanjutnya Pak Lutfi, kita lihat
di kota ekskavasi kita, terutama yang di bagian timur, ya kita menelusuri batur yang ada. Ya, justru pada kedalaman hasil ekskavasi kita itu justru temukan struktur baru dari bata, bata baru, dan ada pondasi dari beton. Di bawahnya beton, baru bata, baru beton lagi, kayak slope gitu. Nah, itu kan kemungkinan besar dibangun pada masa Belanda. Nah, hal ini juga membuat kita jadi kabur melihat nih posisi batur sebelah mana. Karena bukti itu justru nggak kelihatan lagi. Karena isinya adalah susunan baru. Atau mungkin Pak Lutfi punya catatan pada saat pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Purbakala Belanda, seperti apa sebenarnya? Nah, justru sayang sekali karena catatan atau dokumentasi terkait dengan pemugaran yang pertama tahun 1921 dan yang berikutnya 35 itu ternyata tidak kita dapatkan. Bisa juga karena pengaruh peperangan yang kita alami pada masa setelah itu. Jadi dokumentasinya berhamburan entah kemana. Namun paling tidak memang kita juga perlu memperhatikan dengan adanya dua pemugaran itu yang kita tidak pernah mendapatkan salinan dari laporan pelaksanaannya, maka kita menjadi seperti orang yang kehilangan arah. Nah, alangkah baik kalau kita mempunyai data terkait dengan pemugaran itu, sehingga kita bisa melihat mana yang dilakukan perubahan-perubahan, mana yang masih asli kan gitu. Nah, itu ada laporannya Pak ya? Laporannya kita tidak dapatkan itu. Bahkan kita sudah berusaha melacak pada catatan dari masa kolonial, baik itu melalui ROC, ROD, Inscript, Verhandelingen, dan Betraken itu kita belum berhasil mendapatkan itu. Nah, tapi belum putus asa. Mudah-mudahan di masa depan kita masih ada kemungkinan untuk mendapatkan data itu. Namun sebenarnya ada yang menarik dari struktur yang tadi Pak Said sampaikan. Memang ada hal yang penting terkait dengan penggunaan unsur bata sebagai fondasi dari bangunan batu. Nah, saya masih ingat betul bagaimana candi-candi yang disusun atas dasar bahan andesit itu diantara mereka juga menggunakan bagian paling dasar itu menggunakan bata. Bukan unsur yang disebut sebagai panca mahabuta itu? Bukan, ini lain. Ini hubungannya dengan urusan arsitektural. Jadi rupanya bahan dari bata itu memberikan daya lentur terhadap bangunan yang ada di atasnya. Dan ini ternyata terbukti. Jadi bangunan-bangunan masa Hindu Buddha yang diberi fondasi dengan bata dulu, kemudian baru batu, itu dia lebih tahan terhadap gempa. Bukan dia sebagai penyerap air ya? Ya, unsur yang lain juga sebagai penyerap air. Tapi secara arsitektural, dia sebenarnya fungsinya adalah untuk sebagai bantalan. Dia lebih lentur gitu. Nah, jadi ini yang menarik. Hanya persoalannya kalau di Songgoriti ini, bata yang kita peroleh dari ekskavasi itu tidak menunjukkan bata yang sejaman dengan candinya. Bata baru. Bata baru. Jadi ini yang membuat kita menjadi ragu akhirnya bahwa untuk Songgoriti tidak menggunakan konsep yang tadi saya katakan, tapi itu seolah-olah ditambahkan pada masa selanjutnya, barangkali pada satu dari di antara dua pemugaran yang telah dilakukan itu. Tapi di permukaan justru kita menemukan bata-bata yang ukuran besar. Betul. Betul. Tapi tidak dominan, sangat sedikit. Betul. Dan seringkali konteksnya dengan lingkungannya kurang kuat. Padahal kita tadinya berharap apakah bata itu digunakan untuk misalnya untuk lantai, jadi ditata dengan rapi begitu, atau merupakan bagian dari struktur pagar. Tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita bayangkan itu. Namun kita tetap melihat bahwa memang ada sisa bata-bata kuno di sini yang juga menunjukkan periodisasi yang sejaman dengan candinya. Nah, temuan lain lagi Pak Lutfi, kita lihat di hampir merata di kotak galian kita adalah adanya ada yang berbentuk bak bak penampungan yang menyerupai lantai, dan yang paling banyak berseliweran yang tidak beraturan adalah pipa-pipa saluran air. Betul. Nah, ini berada justru di selevel dengan pondasi baru itu, pondasi batur yang ada. Artinya itu kan bangunan sejaman dengan batur itu. Betul.
Jadi permukaan tanah yang asli pada masanya, Mayfieldnya nggak ada lagi. Ya. Kira-kira bagaimana nih Pak dengan kondisi yang seperti ini? Saya membayangkan begini Pak Said, karena pada posisi Candi Songgoriti ini terdapat sumber mata air yang istimewa, yaitu mata air yang mengandung belerang. Dan masyarakat kita sudah mengenal bahwa mata air yang mengandung belerang itu mempunyai daya khasiat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Oh iya. Dan kita melihat konteks pada masa dibangunnya wilayah Songgoriti ini untuk tempat peristirahatan itu sangat diuntungkan dengan adanya sumber mata air itu. Iya. Ya, jadi sangat nyambung sebenarnya antara proses pemanfaatan air belerang dari Songgoriti ini untuk kepentingan antara lain adalah hotel yang dibangun di bagian timur dari candi ini. Karena pada tahun 1911 itu dibangun sebuah hotel yang ternyata menggunakan air dari Songgoriti ini. Oh, pantas banyak tandon-tandon di bawah ya. Itu banyak pipa-pipa ya. Nah, yang ada juga dalam foto lama itu ada seperti ada bangunan yang oleh banyak orang disebut bahwa itu adalah rumah sakit. Berdekatan dengan ini. Tapi saat ini posisinya itu sudah berbentuk jalan. Jalan dan di belakangnya ada hotel lagi. Betul. Nah, tentu saja kalau terkait dengan rumah sakit Pak Said, itu rumah sakit yang sangat mungkin juga menggunakan sumber daya air belerang ini sebagai salah satu untuk terapi pasien-pasiennya. Oh iya. Dan memang lingkungan di Songgoriti ini sangat memungkinkan untuk tempat beristirahat, tempat pengobatan, karena memang udara yang sejuk, dan ada lagi tempat air panas yang bisa digunakan untuk terapi pengobatan. Ya, seperti itu. Satu lagi Pak, yang ingin saya tanyakan ke Pak Lutfi, yaitu dengan sebagaimana kita tahu dari disertasi Pak Sukmono itu kan ada arca ya kan? Iya, betul. Ada seharusnya candi ini ada yoninya. Iya, betul. Tapi saat ini sudah nggak ada di sini. Iya. Gimana itu? Ya, memang sebenarnya sejak awal kita mencoba mengamati dengan detail pada candi ini, ada kebingungan yang muncul. Pada 3 sisi terdapat nis atau relung kecil yang dulunya tentu ada isinya berupa arca. Kalau menggunakan konsep yang baku, itu tentunya ceruk yang di sebelah utara itu harus berisi arca Durga Mahesa Suramardini. Sekarang masih ada sisa bagian bawahnya, yaitu Mahesanya itu. Tapi sayang penempatan itu keliru. Sekarang ada di timur. Wah, seharusnya di utara. Di utara harusnya. Nah, nanti kita akan kembalikan. Oke. Yang kedua, sisi timur itu harusnya kalau dia di bagian belakang merupakan bagian belakang dari relung utama, harusnya dihuni atau diisi oleh arca Ganesha. Kalau menurut catatan dari ROD tahun 15, itu memang ditemukan Ganesha di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian di selatan itu harusnya berisi arca Siwa Mahaguru. Tapi sekarang ini posisinya justru pada bagian selatan candi ini terbuka. Jadi tidak ada benda yang di situ. Kemudian yang paling sisi barat itu adalah bagian yang merupakan relung utama, tentunya dihuni oleh pasangan Yoni dan Lingga, atau Yoni di atasnya ada Siwa Mahadewa. Gitu. Tapi sayangnya sekarang sudah tidak ada semua ya Pak? Iya, walaupun dalam laporan yang awal itu disebutkan bahwa memang ada arca itu. Tapi foto arca yang ditampilkan di Pak Sukmono itu tipe arca apa Pak? Kalau yang untuk arca utamanya memang Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa, ya. Gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, termasuk juga menurut saya secara arsitektural itu ada yang unik Pak dari Candi Songgoriti, yaitu orientasi dari candi ini. Iya. Gimana Pak? Jadi umumnya candi di Jawa Timur itu orientasinya timur barat. Jadi candinya menghadap ke barat. Kemudian orang yang akan melakukan ibadah itu datang dari barat. Jadi menghadapnya ke timur gitu. Tapi untuk Candi Songgoriti ini dia memiliki kemiringan yang unik. Jadi melebihi kebiasaan. Kemiringan orientasinya
sekitar 30 derajat. Jadi tidak bisa kita anggap persis barat timur. Tapi ada kecenderungan ke selatan. Jangan-jangan dia berorientasi ke gunung tertentu, Pak? Nah, kalau kita perhatikan wilayah Jawa Timur, memang ada kecenderungan yang bangunan-bangunan kuno itu pilihannya untuk gunung sucinya. Pertama bisa ke gunung Semeru atau Bromo tepatnya. Kemudian yang pada masa selanjutnya ada gunung berikutnya yaitu Gunung Penanggungan. Gunung Arjuna tidak pernah, Pak? Nah, Gunung Arjuna untuk wilayah yang di daerah Batu sekalipun kita belum mendapatkan bangunan keagamaan yang orientasinya ke Arjuna. Ya. Nah, kalau kita melihat dari segi arah mata angin, Bromo itu posisinya dari sini, dari Batu di posisi mana? Timur. Posisi timur. Ya, timur. Nah, kalau dia berorientasi ke timur, berarti candinya harus menghadap ke barat, Bang. Betul. Iya. Betul. Tapi kenapa candi ini justru menghadap ke selatan? Nah, justru ini yang unik. Mengapa dia kok gesernya demikian banyak 30%? Nah, 30 derajat Mas Saib. 30 derajat. Nah, saya hanya menduga karena kita belum melakukan kajian yang lebih mendalam ya. Saya menduga apakah mungkin pada waktu penetapan arah hadap candi ini itu posisi matahari sedang condong di sebelah selatan. Oh iya. Jadi kita tahu bahwa kita di Katulistiwa dan pada suatu musim matahari itu akan ada bergeser di selatan. Dia akan bergerak terus sampai ke tengah Katulistiwa kemudian ke utara. Nah, bisa jadi ini dugaan saya. Ketika ditetapkan pembangunan candi ini, itu matahari sedang condong di bagian selatan. Tapi tidak sejauh ini juga, Pak. Nah, makanya, atau mungkin yang berikutnya karena ini berada di lingkungan dikelilingi gunung-gunung, jadi orientasi untuk ke arah mata angin jadi agak terganggu. Oh, bisa seperti itu ya? Ya, karena hanya mengandalkan arah matahari. Dari mana matahari terbit, kemudian terbitnya di mana? Iya, tapi kalau itu enggak lah. Pasti pendeta-pendeta pada masa Hindu-Buddha itu sangat tepat melihat arah itu. Mudah-mudahan begitu. Jadi mereka sudah punya acuan yang lebih kuat lagi, lebih baku lagi gitu. Jadi ya kalau dianggap karena dia dilingkupi oleh bukit terus mereka tidak bisa melihat arah matahari umpamanya ya, mungkin enggak lah, Pak. Karena itu pendeta-pendeta zaman Hindu Buddha itu jago-jago itu. Gak mungkin dia bisa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah nggak mungkin ada orientasi lain gitu selain mata angin itu atau selain arahnya ke Semeru gitu? Ya mungkin saja, Bang. Tapi kita butuh kajian ya. Artinya jadi memang tidak bisa hanya mengandalkan pada existing yang di sini, kemudian kita kaitkan dengan yang sudah ada. Tapi mungkin kita juga perlu melacak lebih lanjut apakah ada kemungkinan orientasi yang lain gitu. Betul, menurut saya. Ya, ada kemungkinan itu. Jadi memang kita masih perlu ada kajian lebih dalam lagi. Tapi apakah memang ada candi di Jawa Timur ini atau di Indonesia ini yang arahnya ke selatan? Arah hadapnya ke selatan. Kalau bicara arah hadapnya ke selatan, sebenarnya jujur saja ada, Pak. Ada ya? Bahkan ada satu wilayah itu, satu kawasan, candi itu menghadap kemana-mana. Siapa tahu yang membangunnya justru penganut aliran itu, Pak. Bukan begitu maksud saya. Jadi saya mengambil contoh itu adalah percandian yang ada di kawasan Cagar Budaya Gunung Penanggungan. Oh gitu, ya. Kan karena puncak semua. Karena ternyata di sana ada 9 puncak dan masing-masing candi itu orientasinya ke puncak di mana dia berada. Jadi arahnya bisa dari barat, dari timur, utara, selatan, bergantung dari posisi candi itu sendiri, gitu. Ya. Yang saya maksudkan, yang selain Penanggungan, Pak, ada nggak yang seperti itu? Karena pakemnya kan dia harusnya tidak seperti itu. Hanya ada satu yang bisa menjadi pertimbangan kita, yaitu Candi Panataran di Blitar. Jadi Candi Panataran di Blitar itu memang ada sedikit yang tidak pas ya dalam konteks arah mata anginnya. Dia juga serong. Jadi serong. Bahkan ini yang menarik karena salah satu pengamat dari Penataran yaitu Profesor Agus Harimundandar, bahkan beliau berani membuat klaim bahwa candi di Blitar itu orientasinya bukan ke Gunung Kelut, tapi ke Gunung Penanggungan yang sangat jauh gitu. Ya. Jadi ada ya yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, tapi ya
semuanya masih harus ada kajian. Betul, ya. betul. Jadi, Tepat sekali. tidak bisa semena-mena kita menyebut wah ini salah nih. Nah, salah pemungkarannya ini pasti ya, gitu kan. Nah, masih perlu kita kaji Ya. lebih lanjut. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk melakukan kajian lebih lengkap lagi. Tapi nanti dulu Pak, saya belum bertanya ini. Ya, mau bertanya Pak? Oh jelas dong. Iya. Gimana? Masalahnya kan begini. Ya. Candi Songgoriti ini kan posisinya sekarang ada di pinggir jalan. Ya. Di timurnya ada hotel. Ya. Saya belum tahu Pak ini bagaimana konteks untuk pengembangan ke depannya itu. Ya. Apakah memang candi ini berada pada tanah atau lahan milik pemerintah atau milik pihak lain? Itu kan tentu saja harus ada kejelasan dan langkah-langkah yang akan diambil berikutnya sangat bergantung dari status itu Pak. Ya, terkait dengan itu Pak, jadi memang perlu ada pembicaraan dengan pihak pemerintah daerah, termasuk pemilik dari lahan ini. Ya, siapapun dia pemiliknya. Kita harus bicara bersama bagaimana caranya kita mengembangkan candi ini supaya bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Bukan hanya kelompok orang tertentu saja yang diklaim oleh masyarakat sekarang ini. bahwa hanya kelompok orang tertentu yang memanfaatkan air yang ada di Songgoriti ini. Nah, memang itu perlu kita bicarakan dengan masyarakat, perlu sosialisasi dan perlu kita bicarakan dengan seluruh stakeholders yang terkait di sini supaya bagaimana kita mengembangkan kawasan ini. Kita tahu kan daerah wisata, Batu daerah wisata. Betul. Ya. Dengan kita tahu zaman dulu yang kita kenal adalah Songgoriti dan Selekta. Oke. Nah, seharusnya itu bisa, ikon itu bisa ditumbuhkan kembali, tetapi harus kita melakukan penataan yang benar. Itu. Berjelas ini lahan seperti apa, kepemilikannya seperti apa, nanti kita rencanakan pengembangannya seperti apa. Ya. Justru itu Pak yang saya ingin tahu, karena sejauh saya tahu candi ini kan sudah masuk dalam peringkat cagar budaya tingkat nasional. Diusulkan nasional. Jadi tentu saja dalam konteks itu penanganannya juga harus proporsional kan Pak? Ya, seharusnya begitu. Nah itu. Karena candi ini dianggap memiliki nilai penting. Betul. Ya. Jadi diusulkan untuk menjadi peringkat nasional, tinggal menunggu pengesahannya. Nah, salah satu hal yang menghambat untuk penetapannya sebagai peringkat nasional adalah keberadaan lahannya ini. Nah itu masalahnya. Jadi seolah-olah ya tidak memiliki nilai penting, kan dia terjepit di area yang ya terjepit seperti itu. Sangat tidak ideal. Nah, ini memang perlu kita bicarakan, perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Maunya masyarakat seperti apa sih? Maunya Pemda seperti apa sih? Nah, kita dari BPCB sebagai institusi yang ada di Jawa Timur, institusi Jakarta Pusat ya, yang ada di Jawa Timur, harus memfasilitasi hal itu. Ini lagi Pak Lutfi, ini ada, kita perlu bicara tentang konteks ya. Konteks ruangnya, tentunya ada temuan-temuan arkeologis lainnya yang ada di sekitar sini. Nah itu kira-kira bisa dikaitkan nggak dengan Candi Songgoriti ini, atau justru membicarakan tentang peradaban Hindu-Buddha yang ada di daerah Songgokerto ini, atau di Batu ini. Gimana itu Pak? Apa aja sih temuannya di sini? Ya, saya mulai dari temuan yang terdekat Pak. Jadi kurang lebih 50 meter. 50 meter ke mana? Meter. Ke arah barat. Ke barat dari Candi Songgoriti. Ternyata terdapat sebuah yoni besar Pak. Yoni besar. Yoni, iya. Yoni besar yang sayang bagian ceratnya sudah patah. Wah, seperti Watu Kucur Pak, kalau gitu ya. Ukurannya sama nggak seperti Watu Kucur? Iya, ukurannya hampir sama. Jadi sekitar 80 cm sampai 1 meteran itu ya. Dan yang menarik juga karena dari pahatan tubuh yoni itu memang menunjukkan berasal dari periode yang sangat tua. Jadi dugaan saya keberadaan dari yoni yang dekat dengan candi ini satu konteks Pak. Seperti itu. Ya. Hanya memang kita tidak bisa menyamakan posisi yoni itu sama dengan candi yang di sini. Dia berada pada satu bangunan yang masif, kemudian ada ruang-ruangannya. Tepat seperti tadi dikatakan oleh Pak Said, mirip dengan Watu Kucur. Jadi dugaan saya juga yoni itu memang berdiri sebagai sebuah
bangunan sendiri dia, tanpa membutuhkan ruangan. Oh, ya. Jadi dia bukan sebuah ruang baru ada yoninya. Bukan. Jadi dia seperti batu kucur. Jadi ada yoni di bagian utama, kemudian ditopang oleh batur-batur gitu. Nah, kita belum melakukan tindakan apapun terhadap yoni itu. Jadi tentu butuh tindakan ekskavasi di sekitar yoni itu untuk mengetahui apakah memang strukturnya seperti itu. Ya. Tapi jelas yoni itu besar. Ya. Jadi sangat mungkin memang di atasnya juga dulu ada kalau tidak lingga yang besar juga atau arca tertentu. Tentu saja arca siwa mestinya kan gitu. Itu yang bukan bagian dari ini, Pak. Bukan. Yoninya ini. Bukan. Oh, gitu. Tidak dari ukurannya, Pak. Oh, iya. Jadi ukuran yoni itu terlalu besar untuk Candi Songgoriti ini. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa ada konteks antara bangunan yang ada di belah barat itu dengan yang di sini yang posisinya yoni itu lebih tinggi dibanding candi ini. Nah, barangkali ini ada semacam konsep penyatuan karena setiap bangunan masa Hindu-Buddha itu senantiasa harus berdekatan dengan sumber air. Oh, ya di sini kan ada sumber air dingin, ada panas, gitu kan? Karena itu mungkin konteksnya adalah bangunan utamanya justru yang ada di atas sana, kemudian untuk urusan tirta atau airnya itu dari bagian bawah ini. Oh, candi ini. Sebagai pendukung ya. Betul. Tapi itu kan perkiraan. Karena memang posisinya dekat. Jadi kita menduga itu karena belum ada kajian apapun. Ya. Di samping itu juga kurang lebih 3 kilo dari tempat kita ini, Songgoriti, itu ada namanya Desa Ngaglik. Di sana juga ditemukan adanya sisa-sisa dari masa Hindu-Buddha. Ya. Nah, apa itu, Pak? Itu berupa petitaan juga. Oh, petitaan. Masih daerah batu? Masih daerah batu. Oh. Iya. Kalau daerah batu yang lain itu sebenarnya tinggalan dari masa Hindu-Buddha banyak dan dari berbagai periode. Oh, iya, iya. Periode Majapahit juga ada, periode Tumapel, Singasari juga ada. Nah, ini memang kompleksitas tinggalan dari masa Hindu-Buddha di batu boleh dikatakan banyak dan sangat mungkin itu terbangun karena memang di wilayah ini di masa lalu sudah terdapat masyarakat yang menetap dan mereka hidup selama kurun waktu yang panjang. Ya, demikian Pak Lutfi diskusi kita, pembicaraan kita tentang hasil ekskavasi di Songgoriti ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, diterima dan dipahami oleh masyarakat secara luas ya, sehingga kita bisa nanti menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.